Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri waludatan min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan yang kami hormati, hari ini masih bersama kami Sukamto Sastro di Penco Channel dalam bingkai motivasi dan informasi. Mungkin kami ingin membuat catatan kecil atau membahas yang berkaitan dengan sedikit berbagai mispersepsi, adu argumentasi, perbedaan pendapat berkaitan dengan nasab ya. Baik, sebenarnya yang menjadi catatan sederhana, manusia itu dinilai dari kualitas hidupnya, atau manusia itu bergantung kepada orang tuanya ya. Orang tuanya misalnya siapa orang tuanya, siapa pamannya. Tapi ada cerita Kang. Dulu Nabi Nuh itu luar biasa seorang nabi, tetapi anaknya nggak mengikuti Nabi Nuh. Nah, berarti tidak menjamin kan? Nah, baik, geger masalah nasab. Apa sebenarnya yang sedang terjadi saat ini? Dan kita juga bingung ya. Memang akhir-akhir ini semoga bukan karena faktor politis, bukan karena faktor ada pihak-pihak terkait mencoba melakukan provokasi yang menghancurkan daripada situasi negeri ini. Baik, perlu disampaikan bahwa di beberapa media sosial ya sempat menyampaikan beberapa catatan yang pembahasan berkaitan dengan nasab ya. Nah, jadi bahkan ada beberapa catatan bahwa nasab ini sempat menjadi viral di akhir-akhir ini. Kok bisa begitu ya? Ya, padahal sebenarnya Allah tidak ya. Mungkin ada yang memahami bahwa Allah tidak memandang orang tuanya mungkin, tetapi dipandangnya adalah perilaku dan takwanya. Memang kalau seseorang dilahirkan dari anak terpandang, misalnya anak lurah, anak waliullah, anak pejabat, memang hebat. Tetapi orang tuanya yang hebat belum tentu anaknya hebat. Orang tuanya seorang kiai, belum tentu anaknya mewarisi ilmu kiai. Lalu bagaimana? Makanya belum tentu. Ya, sekali lagi belum tentu. Masih banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Tetapi sebenarnya setiap insan itu akan bertanggung jawab pada dirinya sendiri saat sang kakakalar ditiup. Saat yaumil hisab, maka seorang anak yang sudah balik akan bertanggung jawab pada dirinya, bukan kepada orang tuanya. Nah, jadi Allah itu memandang seseorang hamba dari kualitas iman dan takwanya, bukan anaknya Pak Kiai, bukan anaknya Pak Mudin, ya, bukan anaknya guru agama, bukan anaknya sunan. Bukan, tetapi yang dipandang adalah ya iman dan takwanya. Maka kata Kiai, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di hari kiamat garis keturunan seseorang tidak bisa menyelamatkan kelak pada hari yaumil hisab. Maka jangan terlalu mengandalkan orang tua, jangan mengandalkan keluarganya yang soleh. Yang terpenting justru siapkan diri ini, bekal ini untuk besok di yaumil perhitungan, di hari penghitungan, di hari hisas. Ya makanya maaf, hati-hati siapapun, mungkin Pak Hakim, Pak Jaksa, siapapun yang mengambil keputusan, jangan berdasarkan sentimen pribadi,
tetapi berdasarkan regulasi. Jangan mengambil keputusan suka dan tidak suka, tetapi gunakan aturan, regulasi, undang-undang yang ada. Sehingga tidak ada istilah tumpul pada rakyat jelata, ya, maksud kami tumpul pada orang kaya, ya, tajam pada rakyat jelata. Jangan, karena semuanya ada perhitungan di yaumil hisab begitu. Jadi seperti disampaikan di beberapa media sosial, para ustadz, para kiai menggunakan rujukan seperti yang sempat diteladankan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib atau yang dikenal dengan sebutan Zainul Abidin, yaitu hiasan para ahli ibadah, yaitu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perasaan, ya, beliau Ali itu sudah berilmu, tetapi dia merasa bahwa di dalam beribadah mungkin kurang ikhlas dan berkualitas, di dalam beramal mungkin kurang sempurna, maka dirinya selalu melakukan muhasabah. Bahkan dia takut kalau besok di yaumul hisab dia tidak siap amal, nah jadi berabe. Maka sebenarnya kalau kita meneladani Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, maka lebih baik muhasabah, lebih baik mawas diri, tidak bangga kepada ayahnya yang hebat, tidak bangga pada orang tuanya yang kekasih Allah, tidak bangga, ya, orang tuanya hebat dan dahsyat, eyangnya hebat dan dahsyat, enggak. Tetapi justru mawas diri. Bukan siapa aku, siapa orang tuaku, tetapi yang terpenting adalah apa amalku ketika di yaumil hisab nanti dipertanggungjawabkan. Nah, jadi misalnya saat sholat misalnya, kita akan melihat apakah sholat kita sudah khusyuk, apakah sholat kita butuh pujian atau riak pamer, atau sholat kita itu ya kena penyakit hati sehingga butuh pujian, bukan niatnya iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Seharusnya inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian, tetapi benar-benar untuk meraih ridhonya Allah begitu. Jadi ya hati-hati, maka celakalah orang yang sholat bagi yang lalai, ya, di Al-Maun yang lalai dengan sholatnya. Ya makanya sekali lagi kita harus khawatir bahwa sholat yang kita kerjakan justru kadangkala menjadikan diri kita munafik, menjadikan diri kita tidak ikhlas di dalam menjalankan sholat karena Allah, tetapi karena butuh pujian. Nah, pernah disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa maka dicermati orang-orang yang munafik, ya. Orang-orang munafik itu di depan kita sholat, tetapi sebenarnya dia pamer, dia riya. Dia ingin dipandang orang sholat, tetapi ya sebenarnya hatinya nggak sholat. Dia hanya sebagai topeng. Ya, hatinya masih keruh, hatinya bukan karena Allah. Jadi kalau seseorang di antara kita berbuat sesuatu karena topeng, itu karena pujian, karena mendapatkan simpati orang, itu juga topeng, karena ingin dianggap orang hebat, riak, pamer, itu topeng. Maka saya katakan jangan pernah memakai topeng. Maksudnya gimana? Iya, kalau kita ibadah dengan memandang kita ini dilihat orang, nah itu namanya riak, bahaya, sangat bahaya. Maka jangan pernah gunakan topeng dalam ibadah begitu. Jadi kita harus dicermati, ya, bahwa hidup ini memang
ya sulit untuk menjaga hati itu sulit. Ya. Jadi penghayatan yang dalam, takut kepada Allah yang dilakukan Zainul Abidin, ya, ini suatu yang luar biasa, menjadi teladan bagi pihak-pihak terkait gitu loh. Karena apa? Iya jelas. Kalau semuanya hanya memandang ya manusia, ya riya gitu loh. Jadi rasa takut terhadap Allah itu ya harus tetap menunjukkan dirinya seorang yang tawadu, orangnya yang rendah hati, biarpun tahu kadang mendengarkan orang bicara. Ada cerita bahwa suatu hari Tawus bin Kaisan pernah melihat Ali bin Husain berdiri di dekat Ka'bah. Dia seperti berdoa, gelagapan, ketakutan, bahkan menangis, ketakutan benar, meratap ketakutan. Ada apa ini? Seakan-akan ada sesuatu yang dahsyat begitu. Nah, setelah Ali bin Abi Husain selesai berdoa, Tawus bin Kaisan tanya, "Ya Ali bin Husain, kamu itu kan cicitnya Rasulullah. Kulihat tadi kamu berdoa, ketakutan, dan benar-benar harap-harap cemas. Padahal kamu itu ada 3 keutamaan. Saya kira 3 hal itu cukup mengamankan kamu." Nah, mendengar statement ini, ya statement dari Tawus, Zainal Abidin tersenyum. Tidak sesuai opini dia, tidak sesuai dengan hati Zainul Abidin. Meminta, ya, maka mendengar perkataan Tawus itu, apakah itu wahai Tawus? Tawus dengan sikap menjelaskan, pertama adalah keturunan Rasulullah, anak cucu maksudnya, dan akan mendapatkan syafaat dari kakeknya ketika rahmat Allah bagi kita, dan juga mendapatkan rahmat. Jadi pertama memang ya dia anak turunnya Rasulullah. Mendengar itu, Zainal Abidin tidak menyembunyikan kegembiraan, diam saja, santai, tenang begitu. Tawus menyebut nama Rasulullah dan kewenangannya sebagai pemberi syafaat. Namun dia sedih karena 3 hal itu juga. Dengan penuh kebijaksanaan, dia mencoba menjawab pertanyaan itu, dijawab. Zainul Abidin menjelaskan satu persatu dari 3 hal yang istimewa tadi. Wahai Tawus, kira-kira begini, garis keturunan dari Rasulullah tidak menjamin keamananku setelah mendengar firman bahwa saat ditiup lagi sangkakala, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Nah, itu. Jadi kata Zainul ini mengutip keterangan Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat ke-99. Nah, loh, kan ada syafaat dari Rasulullah. Kata Zainul Abidin, Allah telah menjelaskannya dengan menurunkan Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 28. Mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Jadi syafaat Rasulullah berbanding lurus dengan ridhonya Allah. Kami ulang, syafaatnya Allah di Quran surat Al-Anbiya ya ayat 28 ini difahami sebagian kiai, sebagian ustadz bahwa syafaat itu seiring sinergi dengan ridhonya Allah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan itu, Tawus mengangguk, kaget. Ternyata orangnya bijaksana, tidak mengandalkan orang tuanya, tidak mengandalkan eyangnya, tetapi lebih utama mengandalkan amalnya diri sendiri. Jadi ini yang perlu dicermati.
Mengenai rahmatnya Allah, Zainul Abidin menjelaskan seperti yang ditulis Al-Quran, surah Al-A'raf ayat ke-56. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Jadi kata kuncinya, sudahlah, nggak usah belepotan nasab, itu hak kita dengan Allah. Kita yakin. Hanya saja, marilah kita menyiapkan diri kita, fastabiqul khairat, berlomba di dalam kebaikan. Tidak perlu mengharapkan hal-hal di luar kita. Kita cukup berbuat amal baik sebanyak-banyaknya. Perkara kita percaya ada nanti rahmat pertolongan Allah, ada syafaat Rasulullah. Tetapi sudahlah, kesampingkan saja dulu. Yang penting seandainya kita akan pergi di ruang jauh, di pulau nan jauh, yaitu di alam barzah, maka siapkanlah bekal yang baik begitu. Jadi sekali lagi, mari jangan bangga. Aku anaknya bupati, aku anaknya wakil bupati, aku anaknya DPR, aku adalah tokoh pondok. Jangan. Karena sekali lagi, yang dipandang itu amal kita. Yang dipandang itu adalah akhlak kita. Masing-masing personel akan bertanggung jawab dirinya kepada Allah. Saya pun akan bertanggung jawab pada Allah di yaumil hisab. Siapapun di negeri ini tidak lepas. Ya, sopo sing jujur, insya Allah mujur. Sopo sing salah, bakale seleh. Sopo sing goroh tukang apus-apus, akhire uripe gedebus. Ya, siapa yang berlaku khianat, pasti dia akan mendapat laknat. Jadi, satu kesimpulan bahwa apakah nasab tidak perlu? Oh, perlu. Sebagai namanya kekuatan stimulasi, kekuatan kepercayaan dan eksistensi diri itu diperlukan. Apakah nasab itu kalau tegas kan lebih baik? Iya. Tetapi jangan gara-gara nasab terjadi centang perenang, saling gibah, bahkan ada yang namimah adu domba, sehingga situasinya tidak kondusif, saling curiga, saling memaki. Maka okelah, koreksi diri saja, mawas diri, semua pihak menahan diri biar tidak menjadi masalah di NKRI ini. Ya, yang terakhir, yang akan dihisap adalah amal perbuatan kita. Yang akan dihisap adalah kolbu kita, hati kita. Yang akan dihisap adalah perilaku, lesan, tangan, hati, dan otak kita. Maka idealnya kita selalu meraih ridhonya Allah. Loh Pak, gimana kalau terlanjur buat berdosa, salah, kilafat? Manusia, menus kalian dosa. Artinya kalau terjadi kilaf ya sudah. Kita perbaiki, kita taubatan nasuha agar tidak tercerembab lagi. Saya pikir begitu, terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon nanti disempurnakan atau tulis di komentar. Sekali lagi mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.